Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama tim Bolos Seni akan mereview tentang hewan yang lagi viral ini. Nah, di sini saya sedang berada tepatnya di Flores Dinosaurus ya Pak ya. Nah, bersama dua orang yang terlibat dalam pembuatan dinosaurus ini. Di sini akan mengungkap semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang kepo tentang apa sih ini hewan apa yang lagi viral ini. Pertanyaan ditujukan kepada Mas, siapa namanya? Nama saya Iqbal. Mas Iqbal, sama Bapak Honggo. Honggo. Nah, untuk Mas Iqbal ya Mas, ini ada banyak pertanyaan. Ya. Nanti bisa di cosplay aja. Nah, yang pertama, ini tuh dinosaurus jenis apa sebenarnya? Jadi yang di belakang kita ini tuh Iya. dinosaurus jenis Triceratops, Mbak. Oh, terserah. Ini pemakan rumput atau tumbuhan. Iya. Ya, kebetulan jadi biar aman buat anak-anak gitu. Yang enggak terlalu serem lah. Iya. Kemudian dinosaurus itu sebenarnya kostum atau robot ya Mas? Yang kemarin kebetulan viral itu sebenarnya kostum, Mbak. Oh, Dalamnya kostum. orang gitu. Jadi kan banyak orang yang menyangka itu robot Iya. ataupun katanya kemarin sapi dikasih kostum Kasih itu kostum. kurang benar. Ternyata Iya, itu adalah kostum gitu orang. ya. Berarti itu dikendalikan sama pilotnya, ada Iya, ada pilotnya pilotnya di gitu dalam. ya. Kemudian Mas sendiri kan pembuatnya, perancangnya. Ya. Saat proses merancang itu memakan waktu berapa lama Mas? Itu dari kita buat kurang lebih sekitar 2 minggu, Mbak. 2 minggu? Dibantu dengan tim. Oh, ada timnya ya? Iya. Ada timnya juga. Waktu proses pengerjaan itu mungkin ada kesulitan atau gimana? Ya, kalau kesulitan pasti ada. Terutama kita kan harus menyesuaikan dengan postur yang pilotnya Iya, postur. di dalam ya, Mbak ya. Kan kita kan sering kadang kalau satu orang enak di belakang tapi yang depan berat. Ya, Nah, iya. itu yang agak susah bikin biar Nyamainnya. nyamannya susah di situ. Tapi insya Allah bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Ini pakai bahan apa Mas? Kalau dalamnya kita pakai besi holo tapi yang tipis jadi ringan. Pakai besi ya? Iya, terus kulitnya dari bahan elastis, Bahan elastis. karet itu. Iya, Jadi iya. biar aman dipegang terus enggak melukai anak-anak kalau dipegang, Pak. Oh, gitu. Untuk membuatnya itu kan harus menyerupai sesungguhnya apa benda sesungguhnya gitu ya Mas ya. Iya. Itu sedikit kesulitan apa enggak? Karena kan basicnya kan dari tim kan udah dari seni semua. Oh, Jadi gitu. Iya. kalau visualnya enggak terlalu sulit. Justru yang sulit itu yang bikin awal biar nyaman Dipakainya. pakainya itu yang sulit sebenarnya. Gitu. Seperti itu sih. Kalau penjelasan dari segi kenyamanan sendiri itu sebelum di kita show itu ada uji coba enggak? Pasti ada. Ada. Ya, kan kadang kalau kostum kan nggak harus dipakai sama satu orang itu terus. Iya. Mbak. Jadi biar fleksibel buat semua orang itu Iya. yang susahnya sih. Tapi kita sebelum diantar ke sini kita udah testing ke beberapa orang yang pakai. Jadi istilahnya nggak harus 2 orang itu yang pakai, semua orang bisa pakai gitu. Oh, gitu ya. Tapi emang harus orang dewasa karena itu lumayan berat kalau Iya. dia. Kira-kira itu beratnya berapa kilo, Mas? Kurang lebih sekitar 60 kilo. 60 kilo ya. Kalau 60 kilo itu berat juga loh. lumayan berat. Kalau tingginya Itu tingginya kurang lebih 1,8 itu, Mbak. hampir 2 meter Hampir ya 2 meter. berarti. Iya. Hampir 2 meter. Ya, sungguh menakjubkan ya. Bisa membuat wow gitu. Temen tim. Iya. Berarti ini goalsnya udah wah gitu. Ya, alhamdulillah Udah nggak menyangka. ya nggak nyangka bisa membuat seperti ini. Habis itu ada lagi nggak Mas yang mau dibuat lagi untuk kedepannya gitu? Ada. Rencananya kita dalam beberapa waktu depan Iya. buat musim ini ada unit baru. Oh. Pokoknya ditunggu aja. Iya, ditunggu, dinantikan ya. Dinantikan. Biar pada kepo semua Kepo dulu semua. aja. Nah, udah sekarang kita lanjut sharing sama pengelola ya. Iya. Dengan Bapak ada banyak juga ini pertanyaannya. Yang pertama,
dengan menyebarnya video yang viral itu, dampak untuk dinosaurus Mojosemi ini tuh apa, Pak? Terima kasih ya. Iya. Jadi saya mungkin akan flashback sedikit ke belakang bahwa Iya. 2 tahun yang lalu kami tim dari Mojosemi Forest Park, atau sekarang yang mungkin orang lebih mengenal Mojosemi Dinosaurus Park, memang memutuskan untuk berkolaborasi dengan tim jagat animatronik dari Jogja. Salah satunya Mas Iqbal, ada juga bapaknya Mas Iqbal namanya Pak Soleh. Itu kemudian kita memutuskan untuk bekerja sama, berkolaborasi, mewujudkan satu wahana di Lingkar Lawu ini yang berbeda dengan destinasi wisata yang lain. Iya. Jadi ini konsepnya alam. Konsepnya alam, artinya memang dari awal kita sudah plottingkan bahwa kita sudah tetapkan bahwa setting dari Dinosaurus Park ini berbeda dengan Dinosaurus Park yang ada mungkin di kota lain. Karena memang kelebihan dari apa yang kita rencanakan bersama ini adalah bahwa seluruh unit animatronik dinosaurus yang ada di Mojosemi Forest Park ini adalah berada di hutan rimba, betul. Artinya mereka ditempatkan pada habitat aslinya. Jadi betul-betul terasa hidup, betul-betul seperti real life. Kemudian juga dari sisi bentuk, kemudian juga kita berusaha semaksimal mungkin supaya menyerupai bentuk aslinya. Secara ukuran kita coba semaksimal mungkin mendekati ukuran aslinya. Nah, kemudian terrealisasilah satu wahana Dinosaurus Park di Mojosemi. Kalau nggak salah waktu itu launching lebaran 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu launching, hanya dikerjakan dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan dari seluruh 18 unit ini sudah terinstall sampai dengan infrastruktur semuanya. Nah kemudian pada awalnya sebelum ada dinosaurus, kita mendatangkan 1 kostum dulu dari Cina. 2 kostum malahan. Ada 2 kostum dari Cina. Kemudian kita bentuk satu pertunjukan yang namanya Dinosaurus Show. Nah, dari kostum yang kita impor dari Cina ini, kemudian kami dari tim Mojosemi dan tim Jagat kemudian berusaha mempelajari karakter dan mekanismenya seperti apa. Nah, setelah ketemu, justru kami yakin bahwa kami bisa membuat yang lebih bagus daripada yang di Cina. Karena di Cina ini kelemahannya adalah pada bentuk anatomi dan tekstur kulitnya terlalu ngartun lah istilahnya, belum menyerupai realnya. Kemudian kita melakukan satu eksplorasi bersama antara tim Mojosemi dan tim Jagat. Nah, salah satu hasil dari eksplorasi kami berkolaborasi ini adalah Triceratops yang kemarin adalah viral. Sebenarnya ini sudah kita pakai berkali-kali di show kita, cuma memang secara exposing belum kita munculkan, belum diekspos betul. Nah, kemudian kami dari tim Mojosemi dalam rangka Natal dan Tahun Baru kemarin meng-create satu bentuk media promosi yang memang kami meyakini ini punya dampak potensi viral. Nah, muncullah konsep bagaimana Triceratops turun dari truk itu. Nah, ekspektasinya ternyata gayung bersambut bahwa ternyata memang bledos viral. Ya. Dari dampak viral ini sangat luar biasa, artinya dari tingkat kunjungan di Mojosemi jadi meningkat. Kemudian Dino Show sendiri juga yang biasanya tampil 2 season itu bisa tampil 4-5 kali season. Artinya memang dampaknya sangat luar biasa. Jadi memang ini bagian dari sebuah teamwork antara kolaborasi antara tim Jagat Animatronik Jogja dengan tim dari Mojosemi Forest Park. Jadi saat ini pun karena dari pendampingan teman-teman dari Jagat Animatronik, tim Mojosemi pun sekarang sudah mampu memaintain sendiri, bahkan membuat unit sendiri terkait dengan unit-unit animatronik yang ada. Tapi tetap masih terkadang tim dari Jagat datang untuk mensupervisi kita ada kendala apa, mereka nggak enggan untuk memberikan ilmunya kepada kami. Nah, disinilah kemudian progres dari pencapaian kreatif kami itu bisa secara akselerasinya itu bisa sangat kelihatan karena satu bentuk kolaborasi yang apik antara kami dengan animatronik. Ya, begitu. Kemudian di pertunjukan dinosaurus ini yang dipentaskan itu show-nya atau ada
narasi untuk seperti itu, Pak? Jadi konsep Dino Show sendiri itu sebenarnya memang goalnya adalah edukasi sebenarnya. Apapun bentuknya kita mengarahkan pada edukasi. Awalnya ketika kami mendapatkan mengimpor kostum dari Cina ini agak saya sendiri, karena saya yang menulis naskah dan mengatur seluruh bentuk show-nya, show directornya agak susah karena karakternya yang kartun ini jadi iki arti gaya opo gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa gagasan-gagasan yang kemudian membangun satu suasana yang mengalir dari ketegangan kepada kelucuan sampai kemudian pada endingnya kita munculkan di babak terakhir Dino Show. Dino, karakter Dino ini pada adegan terakhir dan mengejutkan bagi semua penonton. Nah, disinilah kemudian goalnya tadi yang saya bilang bahwa goalnya adalah tetap edukasi. Seperti dalam satu cerita, salah satu ceritanya misalkan pertempuran antara ibu raptor dengan T-Rex. Artinya bahwa di situ diceritakan bahwa sang ibu ini baru saja menetaskan telurnya, kemudian mengerami menunggu sampai telurnya menetas, tapi di sisi lain kemudian banyak ancaman yang muncul, misalkan dari manusia-manusia primitif yang ingin memusnahkan telur itu, kemudian dari T-Rex sendiri yang ingin memangsa telur itu. Nah, tapi si ibu T-Rex ini sebegitu kuatnya, sepenuh tenaga dan bertaruh nyawa untuk kemudian melindungi si telur yang menetas ini. Nah, ini satu bentuk edukasi kepada anak-anak bahwa kowe aja pisan-pisan wani karo wong tuamu, karena orang tuamu ketika sudah belani anak itu tatuane nyawa. Jadi jangan sekali-sekali hormati ibu kamu, sayangi ibu kamu, karena apapun ibu adalah yang akan melindungi kamu sampai titik darah penghabisan. Nah, itu message-nya seperti itu. Ya, bisa diambil. Kemudian di pandemi seperti ini, adakah pembatasan untuk kota yang masuk untuk ke dinosaur itu, Pak? Ya jelas, karena kan kami harus taat dengan protokol kesehatan. Artinya misalkan bahwa Dino Show sendiri sekarang yang tadinya awalnya kita tontonkan dengan posisi penonton berdiri, ketika waktu pandemi ini semua kita fasilitasi dengan tempat duduk dengan jarak yang kita atur. Artinya kapasitas penonton pun juga terbatas. Kalau dulu mungkin orang 300-500 orang bisa langsung nonton Dino Show, tapi sekarang tidak bisa, karena mereka harus duduk di kursinya kita batasi hanya 150 orang dengan jarak tertentu. Jadi ya ya betul, artinya secara sisi mentaati peraturan tadi, artinya tingkat okupansinya juga semakin rendah. Tapi karena memang ya ini kewajiban dan harus ditaati, ya kita taat terhadap aturan pemerintah. Iya. Lanjut untuk rencana kedepannya nih, Mojosemi Forest Park ini mau punya rencana apa lagi gitu, Pak? Yang jelas untuk Natal dan Tahun Baru kita akan menghadirkan satu unit dinosaurus lagi yang memang spektakuler. Ini sedang kita kerjakan bersama-sama dengan tim Jagat. Kemudian juga nanti untuk Lebaran nanti kita juga akan adakan beberapa kostum baru, kemudian cerita-cerita baru, kan, yang pasti lebih menarik. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi untuk Mas Iqbal. Di sini tuh sebenarnya kostum dinosaurus itu kostum atau robot ya, Mas ya? Jadi gini, Mbak. Sebenarnya yang kemarin viral itu bisa disebut bukan murni kostum ya. Jadi di dalamnya itu banyak konsep mekanisme elektrik juga, termasuk di dalamnya kita masukkan konsep animatronik robot di fungsi kepalanya. Jadi walaupun kostum itu digerakkannya dengan mudah, nggak murni kita menggunakan tangan langsung gitu, nggak. Jadi kita masukkan beberapa konsep mekanisme elektrik lah. Mungkin Bapak Angko juga bisa bantu jawab, monggo. Jadi kan kalau kami bisa mendefinisikan adalah apa yang viral kemarin, Triceratops, atau mungkin banyak orang yang mengidentifikasikan sebagai badak purba yang ditemukan di Gunung Lawu yang punah kembali hidup, itu sebenarnya adalah penggabungan dari konsep kostum dengan konsep animatronik. Di mana kostum ini jelas, kalau kostum pasti ada yang pakai kan, artinya di situ ada pilot,
ada operator 2 orang yang mengendalikan kostum itu, tapi kemudian juga di dalamnya seperti yang Mas Iqbal sampaikan tadi, ada konsep mechanical elektrik yang mendukung dari sistem gerak seluruh dari apa yang ada di dalam tubuh kostum itu. Jadi misalkan bagaimana mata tetap bisa bergerak, kemudian itu mekanisme mesin, kemudian bagaimana kemudian mulut bisa bergerak, kemudian bahkan seolah-olah bernapas pun bisa dibuat, sampai buntut kipat-kipit pun sebenarnya sudah bisa dibuat gitu kan. Tinggal kita mau capaian geraknya mau seperti apa, itu tinggal masalah seberapa kebutuhan kita. Jadi bahkan secara konstruksi pun sudah kita rancang bahwa sampai itu misalkan nanti ada naik di atas punggung itu pun bisa kuat, selama yang manggul di dalam itu adalah betul-betul kuat menahan beban. Jadi secara riset, tim Jagat dan tim Mojosim ini sudah mempertimbangkan banyak aspek. Jadi harapannya memang kita bisa membuat satu konsep kostum animatronik yang betul-betul menyerupai bentuk aslinya, gerakannya seperti aslinya, seperti hidup, dan memang ini terbukti. Artinya banyak netizen yang tertipu dalam tanda petik bahwa itu seolah-olah bahwa itu betul-betul hewan purba yang berjuta-juta tahun lalu punah kembali hidup. Bahkan macam-macam, ada yang bicara itu adalah rekayasa DNA, macam-macam. Jadi itu tidak benar. Jadi itu adalah kostum animatronik. Yeay, sekarang semua pertanyaan SDN udah terjawab semua ya Pak ya. Nah, untuk yang pada belum tahu atau masih kepo, bisa langsung aja datang ke Mojosemi Forest Park, tempatnya di Sarangan, Magetan. Jangan lupa terus ikuti channel kami. Jangan lupa like, Bolos Seni, like, komen, dan subscribe.